Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bayu Aji Sunarto dari MTS Negeri 2 Pandeglang akan menyampaikan materi tentang asesmen pada kurikulum Merdeka. Pembahasan akan saya mulai dari prinsip-prinsip asesmen yang terdiri atas 5 poin. Yang pertama adalah asesmen ini merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran yang merupakan bagian akhir dari pembelajaran yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Kemudian fasilitasi pembelajaran dan penyediaan informasi yang holistik atau bersifat menyeluruh sebagai umpan balik bagi pendidik atau guru, peserta didik atau siswa, dan orang tua wali dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya, apakah remedial atau pengayaan. Yang kedua adalah asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsinya dengan keleluasaan untuk menemukan teknik. Guru diberikan kebebasan teknik apa yang ingin digunakan dan waktunya pelaksanaan asesmen ini agar efektif mencapai tujuan pembelajaran. Asesmen dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya atau reliable untuk menjelaskan kemajuan belajar, menentukan keputusan tentang langkah, dan sebagai dasar untuk menyusun program pembelajaran selanjutnya. Asesmen juga merupakan laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik yang bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter dan kompetensi yang dicapai serta strategi tindak lanjut. Prinsip berikutnya atau yang terakhir adalah hasil asesmen digunakan oleh peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua wali sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Berikutnya akan saya bahas terkait dengan perubahan paradigma pada asesmen. Yang kita ketahui bersama, selama ini pelaksanaan asesmen cenderung berfokus pada asesmen sumatif saja, yaitu pada akhir saja, yang dijadikan acuan untuk mengisi laporan hasil belajar. Hasil asesmen pun belum dimanfaatkan sebagai umpan balik untuk perbaikan pembelajaran. Oleh karena itu, pada kurikulum Merdeka, pendidik ditekankan atau diharapkan lebih fokus pada asesmen formatif, asesmen berdasarkan proses, dibandingkan sumatif, dan menggunakan hasil asesmen formatif tersebut untuk perbaikan proses pembelajaran yang berkelanjutan. Saya akan paparkan terkait dengan kondisi sebelum kurikulum Merdeka dan harapan dari kurikulum Merdeka ini sendiri. Seperti kita ketahui bersama atau yang sebelumnya saya sampaikan tadi, bahwa Bapak dan Ibu guru cenderung untuk melaksanakan proses asesmen ini terkait dengan sumatif saja, alias hanya terkait dengan e-learning saja, tanpa melihat proses. Seharusnya seperti yang terlihat pada gambar di sini, e-learning ini harus kita lihat sebagai proses di sana. Artinya kita lihat dari segi prosesnya, refleksi dan seterusnya, baru di akhir dilakukan proses asesmen yang menyeluruh terkait dengan sumatif. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya adalah akan saya paparkan terkait dengan 3 diferensiasi pada proses asesmen. Yang pertama adalah asesmen as learning atau asesmen sebagai proses pembelajaran, di mana asesmen ini untuk merefleksi proses pembelajaran yang berfungsi sebagai asesmen formatif. Yang kedua pun sama, yaitu asesmen for learning, asesmen untuk proses pembelajaran, di mana asesmen ini untuk perbaikan proses pembelajaran yang juga berfungsi sebagai asesmen formatif. Yang ketiga, asesmen pada akhir proses pembelajaran atau asesmen of learning, di mana asesmen ini untuk mengevaluasi pada akhir proses pembelajaran dan berfungsi sebagai asesmen sumatif. Selanjutnya akan saya paparkan terkait dengan jenis-jenis asesmen yang sepertinya sudah Bapak dan Ibu semua ketahui. Yang pertama terkait dengan asesmen diagnostik, yaitu merupakan penilaian atau asesmen pada kurikulum Merdeka yang dilakukan secara spesifik.
yang tujuannya adalah untuk mengidentifikasi atau mengetahui karakteristik, kondisi kompetensi, kekuatan, kelemahan, model belajar dari peserta didik. Yang kedua, asesmen formatif ini bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi pendidik dan peserta didik untuk memperbaiki proses belajar. Yang ketiga dan yang terakhir, asesmen sumatif ini asesmen yang dilakukan untuk memastikan ketercapaian keseluruhan tujuan pembelajaran. Adapun karakteristik dari asesmen formatif dan sumatif yang diamanatkan pada kurikulum Merdeka adalah pendidik dan satuan pendidikan diberikan keleluasaan untuk mengatur pelaksanaan asesmen formatif maupun sumatif melalui berbagai teknik apapun yang bisa dilakukan, namun harus disesuaikan dengan tujuan pembelajarannya untuk mengukur dan mengintervensi capaian yang dilakukan dalam pembelajaran. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru untuk atensinya atau perhatiannya dalam memperhatikan video saya atas apa yang telah saya paparkan terkait dengan asesmen pada kurikulum Merdeka. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.